kalau dengar azan atau orang bertilawah ya, yang suaranya enak, menurut saya tuh ikut terenyuh sampai nangis. Saya sudah bisa sholat, tapi sebelum syahadat itu, soalnya ilmu itu tidak ada batasnya. Betul. Sampai akhir hayat saya masih bisa belajar. Iya. Saya aktif di gereja. Oh, sebagai apa di gereja? PKRI. Islam itu enak. Islam itu dipermudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat muslim semua. Nabi Muhammad SAW menjadi penutup dari para nabi. Dan beliau menerima mukjizat kitab suci Al-Quran sebagai panduan umat muslim agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah dari saudara kita yang sudah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam, mari kita simak kisahnya. Saya itu ingin masuk Islam itu udah dari lama. Oke, dari lama. Tapi saya tuh mencari bagaimana caranya mau masuk Islam. Susah dari remaja lah saya pengen masuk Islam tuh. Tapi susah cari Islamnya. Saya pernah pengen masuk di suatu masjid lah gitu ya. Masuk Islam harus bayar. Katanya harus bayar. Bayarnya 10 juta. Ini masuk masjid terkenal ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Daerah mana, Bu? Daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Jakarta Barat, Timur. Termasuk itu Jakarta. Tahun berapa, Ibu itu? Itu saya mau masuk itu tuh masih sebelum tahun 2000-an. Oh, oke. Gitu. Terus? Saya mau masuk itu, katanya minta 10 juta. Astagfirullah. Wah, saya bilang saya nggak sanggup kalau masuk 10 juta. Gitu. Tapi kan itu berarti tahun 90 ya? 90. Apanya? Waktu itu tahun berapa itu? 90-an kali ya? Ya tahun 90-an. Itu kan 10 juta besar sekali itu. Sebelum tahun 90-an deh. Itu iyalah bisa buat beli mobil itu Ya, dulu. sebelum tahun 10 itu masih itu lah. Iya. Terus saya masuk Islam itu, saya tuh karena terenyuh kalau dengar azan. Itu waktu kecil tuh? Iya, kalau dengar azan atau orang bertilawah ya, yang suaranya enak, menurut saya tuh ikut terenyuh sampai nangis. Masya Allah. Sampai sekarang kalau dengar azan yang enak suaranya, atau orang tilawah enak suaranya, saya suka nangis. Karena saya itu dengar azan. Azan itu ya? Saya dari hati saya, bukan dari bujukan perasaan Ibu kalau waktu pas dengar azan? Dan lagi saya juga kalau lihat orang sholat itu kayaknya tertib gitu, lihat orang sholat itu ya, bareng-barengan, apalagi di masjid ya, tertib, barengan gitu ya gitu. Aduh, sadui banget ya, enak banget, kayak damai banget gitu. Masya Allah. Jadi, aduh gimana caranya gitu, saya nggak karena orang, nggak karena apa. Kalau dengar azan gitu ya, saya tuh kayak, kalau apalagi dengar azan di TV kan suka suaranya tuh enak banget ya. Kadang-kadang, mami kok sampai nangis-nangis sih gitu. Enggak deh, itu dengerin tuh, itu seru banget, kan saya bilang gitu ya. Sampai merinding nih mami nih, saya bilang gituin aja. Sekali waktu saya tuh ikut kelompok senam ya, Persedia namanya. Saya jadi panitia di sana. Terus waktu pembubaran panitia, kita lagi makan-makan. Terus salah satu ketuanya tuh nanya sama saya, Bu Joyce dari mana? Dia bilang, oh saya orang mana? Saya orang Manado. Saya bilang, campuran gado-gado lah. Saya bilang gitu ya. Agamanya apa? Katolik, saya bilang gitu. Oh pantesan aja katanya namanya Joyce, ketahuan katanya namanya gitu ya. Kalau saya juga tadinya dari Katolik, dia bilang gitu. Tapi saya sekarang sudah syahadat katanya. Saya udah mualaf. Oh iya, saya bilang gitu. Saya mau dong jadi mualaf, saya bilang gitu. Saya mau dong jadi mualaf, gimana caranya? Saya bilang gitu ya. Terus sama dia panggil satu sahabat, Sari, Bu Sari sini. Ini Bu Joyce mau jadi mualaf. Tolong bilangin sama Pak Yusman, ini mau jadi mualaf katanya gitu. Seminggu kemudian, saya tuh nggak tahu ya. Saya dapat telepon dari Lause. Dari Lause dapat telepon, Bu Joyce katanya itu. Bu Joyce mau jadi mualaf, betul. Saya bilang, ini siapa ya? Saya bilang gitu. Ini Pak Yusman katanya. Dia ditelepon lah gitu.
bisa nggak kesini ini mau wawancarain? Saya nggak tahu itu di Lause apa di mana alamatnya di mana. Sini Lause itu tempat apa? Saya belum tahu gitu. Sekali waktu itu saya belum tahu di Lause itu tempat apa. Terus, di sini di Lause jalan ini nih gitu. Saya ke sana lah saya. Terus bilang Ibu Joyce mau bener loh. Ini bangunan Cina nih ya. Ini bangunan Cina. Kok katanya saya mau mualaf gitu ya. Ini benar-benar mau jadi mualaf. Iya. Saya bilang, Bu Joyce sudah bisa apa aja? Katanya, saya sudah bisa sholat. Saya bilang gitu. Tapi sebelum syahadat itu, saya udah belajar sholat gitu ya. Gitu. Tapi tanpa guru ya. Iya. Saya udah bisa wudhu, saya bilang. Saya sudah bisa trikul. Tahu kan trikul? Tahu. Saya sudah bisa trikul di teks lah gitu. Apa trikul saya gini. Terus ada surat pendek lagi apa aja? Apa ya? Saya bilang surat pendek satu lagi apa? Inna atau Inna Kausar dia bilang gitu. Oh itu saya bisa, saya bilang gitu nih. Saya bisa itu Kausar, saya bilang iya di tes gitu ya. Oke, gitu. Dah sekarang udah siap, Gus Joyce boleh pulang. Gini aja saya bilang gitu. Terus minggu kemudian ditelepon itu pas ini apa? Ramadan. Oh Ramadan. Pas Ramadan ditelepon saya bilang, Bu Joyce bisa kesini nggak? Pas mau ini bukber ya, mau kesini mau nggak gitu? Boleh, saya bilang mau ada urusan apa? Nggak dadak mau disadatin. Oh. Saya kan kesadat, saya nggak persiapkan. Saya apa sih pakai celana panjang gitu, nggak pakai kerudung, akhirnya pinjam sama orang pakai kerudung lah gitu. Saya kesana sama adik saya, sana adik saya kan Muslim, jadi sama-sama. Akhirnya disadatin lah saya di sana ya, itu tanggal 11 Juni. 11 Juni. Tahun 2016. 2016. Ya. Okay. Disadatin lah di situ, itu bulan Ramadan. Sudah masuk ke Islam, saya tuh ikut pengajian di mana-mana saya cari. Ya namanya saya kan baru seujung kuku lah ya. Iya. Saya belajar di Lause. Sebelum itu kan belum dapat sertifikatnya. Sebelum belajar dulu di situ. Dia katanya udah bisa ini Iqra. Iya, saya belajar Iqra tanpa guru, saya bilang gitu ya. Belajar Iqra tanpa guru saya bilang. Tapi masih terbata-bata nyambungnya, saya bilang gitu ya. Masih terbata-bata nyambungnya. Terus saya belajar carilah kemana-mana ya. Saya cari belajar agama ke PT. Tahu kan PT? Tahu. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Bisa belajar ke PT. Nah saya kan masuk anggota PT ya. Terus saya belajarlah ke Darussalam. Terus saya belajar ke SMM. Sekolah Mu'alaf Mandiri. Oh punya ini ya? Dari Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ya. Saya belajar di SMM. Pertamanya saya itu belajar di Lause. Oke. Habis dari Lause ke PT. PT ya. Habis PT saya ke Dompet Duafa. Bukan Dompet Duafa dulu. SMM. Dari SMM saya terus ke Dompet Duafa. Belajar di sana Dompet Duafa sampai sekarang, ke PT juga sampai sekarang gitu ya. Terus di Lause juga sampai sekarang. Terus ke Darussalam. Belajar di Darussalam. Terus di ini apa? Sunda Kelapa. Pokoknya di mana ada pengajian saya ikut aja ya? Dimanapun di mana. Saya soalnya ilmu itu tidak ada batasnya. Betul. Sampai akhir hayat saya masih bisa belajar. Ya. Putra saya yang pertama itu udah Islam. Alhamdulillah. Yang kedua syahadat sebelum COVID. Oh gitu. Mereka semua sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. 5-5-nya? Enggak, yang 2 belum. Yang Islam ini belum? Belum. Yang Katolik yang belum. Oh gitu. Tapi masih berhubungan baik ya? Berhubungan baik. Mereka malah support sama. Support ibu? Support saya masuk Islam. Kalau ada azan, Mami, azan tuh. Itu yang Katolik tuh? Oh gitu. Saya waktu belajar sholat nih sebelum jadi mu'alaf, putri saya ngajarin.
Yang Katolik? Katolik, Oh, si gitu? Bontot. Oh gitu? Yang ngajarin. Saya gini, bacaannya apa, Dek? Dia ngajarin bacaannya gini. Bener nggak bacaan Mami gini-gini? Kadang-kadang kan kalau kena ke kipas angin ini kan mukenanya tuh Oh, terbang iya, ke belakang terbang, gitu. Ada putri saya tuh ketawa-ketawa. Mami itu yang bener gini-gini ya. Dia support semua. Masya Allah. Pokoknya yang penting Mami jalanin. Ya mungkin juga, tapi dia bilang, saya kan nggak mau maksa, nggak boleh Iya, maksa betul, kan, nggak boleh. walau gimana hatinya aja. Cuman saya kasih jalan, ini loh Islam itu begini loh, Islam itu begini, saya bilang itu. Seperti anak saya yang putri saya yang nomor 2, saya bilang ini Islam. Akhirnya disadar sendiri kan dari hatinya. Kalau nggak dari hati nanti kalau lapor, ini karena Mami, kalau ini karena Mami, ini kan saya nggak mau disalahkan. Iya, benar. Lebih baik nanti dia, lebih baik dari hati dia sendiri yang maunya gimana tergerak. Gitu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq 1-5. Dia ada dari hatinya sendiri, bukan dari saya. Dia langsung syahadat tuh. Mami katanya, Nona mau ini kan dia menyebut diri kan, saya kan kalau manggilnya Nona ya, kan kalau yang ini Noni, kalau ini Nona pengen masuk Islami katanya. Bener kamu, jangan masuk Islaman aja, nanti jadi Islam KTP, saya bilang gitu. Ya Mi, Nona mau masuk Islam aja. Masya Allah. Bener dari hati, iya. Ya udah langsung saya telepon ke PT. PT. Tadinya saya telepon klose. Ini Pak Yusman, saya mau syahadatin anak saya. Wah, saya lagi di keluar kota, katanya saya lagi di Bandung. Wah, bukan rezekinya di situ ya. Terus telepon ke PT, Bun, saya ini kan Pak Denny ketuanya ya, tapi saya sama istrinya kan bilang, kalau ngelancangin istrinya kan nggak enak, ya kan? Saya bilang ke ini istrinya, Bun, saya mau, anak saya mau syahadat nih, putri saya mau syahadat. Oh boleh, kapan? Siang ini bisa nggak? Saya bilang, bisa jam berapa? Jam 2. Masya Allah. Non, bisa siang ini. Gimana besok apa sekarang nih, kata anak saya gini. Sekarang dong. Wah, alhamdulillah, kata anak saya. Sekarang jam 2 kita ke sana, kan di Priok ya. Itunya di Jampea, jalan Jampea gitu kantornya itu. Ya udah sekarang siap-siap ke sana. Ya siap-siap aja ke sana. Senang banget itu ya anak ya. Iya, sama suaminya. Langsung disadatin, dia udah langsung habis sadat melukin saya itu. Makasih Mami, makasih. Ya saya nunjukin Islam gitu, gini loh. Saya kadang-kadang saya dengerin ceramah, ini ceramah nih, gini loh. Mami mau masa ngomong gini, dengerin aja, dengerin. Bener apa enggak? Saya bilang gitu ya ceramahnya ya. Tapi saya nggak menjurus-jurus segala macam, yang ceramah-ceramah yang ngajarin gitu ya. Seperti ceramah Adi Hidayat ya. Saya ambil itu yang buat kebaikan-kebaikan lah ya gitu. Ini loh itu. Oh iya, jadi mereka tuh kalau berdebat sama temannya itu ngerti soal agama. Saya alhamdulillah nyebut pertama. Seneng banget ya. Alhamdulillah, semoga dia istiqomah, saya bilang gitu kan. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Pikirannya cuman alhamdulillah aja, semoga dia istiqomah kan. Itu aja.
Islam itu membawa kedamaian di hati saya. Kalau yang sebelumnya? Ya masih berpikiran itu, pikiran ini ya. Masih berpikiran macam-macam lah ya. Apa tuh maksudnya macam-macam? Ya masih berpikiran kemewah-mewahan gitu ya, segala macam ya. Kalau sekarang mikirnya kedamaian aja lah. Artinya walaupun banyak ujian, walaupun banyak cobaan, damai gitu-gitu ya? Iya, tapi alhamdulillah saya nggak pernah dikasih ujian ya. Paling ujian saya sakit aja. Sakit aja ya? Kalau di yang sebelumnya Ibu ngerasainnya gimana? Kok kayaknya banyak godaan. Nggak damai gitu kayaknya? Banyak godaan. Banyak godaan? Apa itu Bu? Ya banyak godaan, rasa cemburu lah, segala macam lah, ya kan? Segala macam lah. Digoda-godain orang lah gitu ya. Gitu. Saya segala macam lah. Masih genit-genitan ya kalau zaman dulu. Iya. Sekarang saya rasanya tertutup semua ya. Jadi nggak merasakan apa-apa ya, begini-begini aja lah. Saya bilang gitu ya. Dari Islam itu enak. Islam itu dipermudah. Contohnya Tidak gimana? mempersulit. Oh. Jadi apa yang ini dimudahkan lah sama Islam itu. Misalnya itu digampangkan lah ini ya, dibolehkan. Tapi dengan tanda kutip bukan yang tidak benar ya. Oh maksudnya. Jadi yang benar-benar itu dimudahkan lah, dimudahkan gitu ya. Digampangkan lah semuanya gitu ya. Semoga anak-anak saya semua dapat hidayah ya. Amin. Ya, anak-anak saya dapat hidayah. Itu putri saya yang nomor 4 itu, dia punya pacarnya Islam. Kan saya tadi bilang kan Islam, ibunya ustazah. Iya. Nah itu dia udah dilamar. Tapi anak saya ini masih kuat dengan agamanya. Ini ngajak nikah. Pacarnya ini ngajak nikah. Kita nikah di Singapura aja deh. Bisa beda agama katanya. Saya bilang, terus kalau kita nggak di Australia aja kita bisa beda agama katanya. Kalau nggak di Bali gitu ya, bisa beda. Saya bilang, kalian nikah beda agama sama aja kalian itu zina. Iya. Benar kan? Iyalah, pastilah. Kalian suka nikah beda agama, kalian zina. Pilih salah satu agama. Saya bilang tuh. Noni mau masuk Islam, oke. Kamu mau masuk Katolik, nggak apa-apa. Kalau orang tua kamu mengizinkan, saya bilang enggak. Ibunya ustazah, pasti nggak diizinkan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti Mualaf Bercerita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.